Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas kata konjungsi где. Ya, kita sudah tahu kata где itu kata tanya, di mana? Di mana? Tetapi kata tanya где juga bisa menjadi kata konjungsi. Di mana ya? Dalam kalimat yang terdiri dari klausa utama dan klausa bawahan yang dihubungkan dengan kata konjungsi где, di mana. Jadi ada klausa utama, terus ada klausa bawahan ya. Klausa utama dan klausa utama dihubungkan dengan kata konjungsi где. Dan di antara klausa utama dan klausa bawahan dalam bahasa Rusia kita selalu menggunakan koma. Contoh nomor 1. Inilah rumah di mana saya dilahirkan. Это дом, кома, где я родился. Melahirkan atau dilahirkan, tapi melahirkan di sini itu kata kerja refleksif. Karena itu diakhiri dengan ся, diakhiri dengan ся. Ся itu postfix ya, postfix untuk kata kerja refleksif. Tapi di sini ada akhiran kata kerja huruf L. Ся itu postfix L. Jadi kita mengerti itu past tense ya, itu past tense karena kata kerja diakhiri dengan huruf L. Dan kita mengerti siapa itu adalah siapa ya, saya adalah siapa, orang perempuan atau orang laki-laki. Dari sini kita mengerti ya, huruf L di sini kita mengerti saya adalah laki-laki. Itu kalimat dari siapa? Dari laki-laki. Это дом, где я родился. Ya, где, di mana ya, ini rumah di mana saya dilahirkan. Di sini past tense. Terus lagi, inilah universitas di mana kamu akan belajar. Это университет, ya, inilah universitas. Это университет, где ты будешь учиться. Это университет, где ты будешь учиться. Contoh lagi, dia laki-laki tidak tahu di mana kami tinggal. Он не знает, tidak tahu ya, он не знает, где мы живем. Он не знает, где, ya, ada klausa utama. Dia tidak tahu. Он не знает. Terus klausa bawahan di mana kami tinggal. Где мы живем. Di antara dua klausa ada koma ya. Kalau kita memikir tentang waktu dan coba menerjemahkan sendiri. Ya, yang nomor 2 ini, это университет, где ты будешь учиться. Di sini ada kata будешь. Будешь itu akan ya. Будешь akan. Langsung Anda mengerti. Oh, kalau ada akan dalam bahasa Inggris will, shall. Jadi itu будешь. Ya, будешь untuk setelah kata ganti orang kamu. Ya, ты будешь учиться. Jadi future tense ya. Kita langsung mengerti dari sini. Kita mengerti dari kata будешь. Dan di sini он не знает, где мы живем. Не знает. Kata kerja diakhiri dengan yet. Kita sudah tahu kalau kata kerja diakhiri dengan yet. Itu present tense kan? Dan present tense, dan di sini tidak ada awalan kata kerja. Tidak ada awalan kata kerja. Знает itu sudah dasar, ya, dasar kata. Karena itu kita paham itu present tense. Waktu yang sekarang. Где мы живем, йом. Ya, di sini kata kerja diakhiri dengan yom. Akhiran kata kerja yom. Yom itu present tense setelah subjeknya atau setelah objeknya ya, yang adalah kami atau kita, мы.
present tense, живем. Dan dia perempuan bakal mengajari dia laki-laki di mana harus parkir atau di mana harus memarkir mobilnya. Она научит его. Di sini она научит его. Di sini maksudnya dia akan mengajar ya, akan mengajari. Di sini akan ya, di sini akan ya. Karena научит itu future tense. Dari mana kita bisa paham itu? Itu waktu yang akan datang. Dari учит itu present tense. Tapi ada awalan kata kerja, научит. Dari bentuk perfect, kata kerja научить, mengajari, научить. Karena itu kita mengerti, kalau ada awalan kata kerja dan yang dasar kata terdiri dari huruf sama yang present tense, jadi itu future tense. Itu kata, itu waktu yang akan datang. Научит его, ya. Его где парковать его машину. Где, di mana, ya, парковать, memarkir atau parkir, парковать его машину. Di sini silahkan perhatian ya. Di sini ada dua kata, его. Tapi artinya lain di sini ya. Di sini dia akan mengajar dia orang laki itu. Itu dalam kasus akuzatif. Dalam kasus akuzatif on itu dia laki-laki dalam nominatif ya. Kalau dalam kasus akuzatif on menjadi его. Kita menulis его tapi bacanya его. Kita sudah tahu peraturan ini, sudah ada video. Его. Tetapi di sini его sudah itu kan kata ganti milik. Itu mobilnya, mobil yang punya dia. Его машина. Jadi bentuknya sama tapi artinya lain ya. Itu его, kata ganti orang, dia laki-laki dalam akuzatif, kasus akuzatif. Ini kata ganti milik. His car kalau dalam bahasa Inggris ya, his car kalau bahasa Indonesia mobilnya atau mobil dia. Terus contoh yang berikutnya, itulah kebun binatang di mana hewan ini berada atau tinggal ya. Tinggal kita bilang tentang orang tinggal, tapi binatang atau hewan berada. Dalam bahasa Rusia itu sama kata kerja жить, tinggal, жить. Dan hidup, tinggal itu sama, жить infinitifnya. Karena itu di sini живет ya, живет, berada atau tinggal, живет. Terus это зоопарк ya, inilah kebun binatang. Это зоопарк, где живет это животное. Klausa utama, klausa bawahan. Это зоопарк, где живет это животное. Contoh yang berikutnya, kita bakal bertemu di tempat yang kita sepakati. Atau kita akan bertemu ya. Di sini maksudnya akan ya. Kita akan bertemu itu waktu yang akan datang ya, future tense. Мы встретимся. Встречаться, инфинитивnya встречаться. Itu kata kerja refleksif. Karena itu kata kerja refleksif diakhiri dengan ся. Постфикс ся. Terus встретимся. Встретимся itu future tense ya, yang akan datang. Встретимся. Di sini ada perubahan dalam tengah kata. Di sini ada perubahan dalam sufiksnya ya. Tapi itu masih Anda belum tahu bagaimana dibedakan ya. Cuma bisa belajar hafal ya. Kalau kita sekarang bertemu, мы встречаемся. Kalau kita akan bertemu, мы встретимся. Kita akan bertemu, мы встретимся, где мы договорились ya. Kita sepakati, telah sepakati ya,
Di sini past tense. Kenapa? Dari mana kita bisa paham itu past tense? Kita bisa paham dari akhiran kata li. Karena kita sudah tahu ya, kata kerja dalam past tense dalam waktu lampau diakhiri dengan li untuk jamak, bentuk jamak. Mui selalu bentuk jamak. Li dan setanda pelemah itu postfix. Kenapa? Karena juga itu kata kerja refleksif. Sudah ada pelajaran tentang ini, past tense untuk kata kerja refleksif. Sudah ada pelajaran, video Anda bisa sudah nonton lagi. Мы договорились, да? Мы встретимся, где мы договорились. Terus mereka sudah mengetahui benar di mana dokumen-dokumen tersembunyi. Kita sudah. Jadi sudah itu sudah past tense ya, sudah terjadi past tense. Они выяснили. Mereka sudah mengetahui. Jadi mereka telah mengetahui. Ya, telah. Karena di sini tidak ada kata sudah. Sudah itu уже, ya. Di sini tidak ada kata sudah, tapi di sini ada kata kerja dalam bentuk past tense. Jadi mereka telah mengetahui. Они выяснили. Diakhiri dengan li past tense ya. Они selalu bentuk jamak, karena itu kata kerja diakhiri dengan li. Где спрятаны документы? Спрятаны itu passive voice ya. Kita masih hanya belajar di pelajaran di channel ini, masih sampai sekarang belajar active voice ya. Karena Anda sudah tahu dari bahasa ibu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga ada active voice dan ada passive voice. Kalimat seperti saya mengambil kunci itu active voice. Kalau kunci diambil oleh saya itu passive voice ya. Jadi ada kalimat dalam aktif, ada kalimat dalam pasif. Di sini где спрятаны документы, di mana dokumen tersembunyi. Itu kalimat dalam passive voice ya. Passive voice kita akan belajar ini nanti ya, pada masa yang akan datang. Dan lagi, Anda tinggal di kota yang tak ada sungainya ya. Вы живете в городе. Anda tinggal di kota. Вы живете. Di sini akhiran kata yote. Kita sudah tahu ya, itu present tense. Karena kalau ada kata kerja setelah kata ganti orang вы diakhiri dengan yote, ите, ете, itu present tense ya. Вы живете в городе, di mana yang tidak ada sungainya. Где нет реки. Нет реки itu kasus genitif. Kalau kepunyaan ada atau tidak ada itu kasus genitif. Karena itu reka diakhiri dengan huruf A ya sebenarnya. Sungai, reka berjenis kelamin perempuan. Tapi dalam genitif menjadi reki karena huruf A diganti I untuk kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Silahkan catat bahan pelajaran ini. Silahkan catat, saya ambil pantulan cahaya supaya Anda bisa catat tanpa gangguan. Saya lanjut. Sekarang saya membaca lancar ya, ini lebih sambung supaya Anda bisa ikut pengucapan saya. Ikut ya. Ini. Это дом, где я родился. Это университет, где ты будешь учиться. Он не знает, где мы живем. Она научит его, ya, bukan г, tapi в, его, где парковать машину. Это зоопарк,
где живет это животное. Мы встретимся, где мы договорились. Они выяснили, где спрятаны документы. Вы живете в городе, где нет реки. Ini sudah pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda tertarik dengan video di channel ini, dengan pelajaran di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga menulis komen di bawah video. Terima kasih banyak, большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa. До свидания.